Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Christine Borsinaga dengan NIM 6211111019. Saya dari kelas PJKR 3A Stambuk 2021 Universitas Negeri Medan dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di sini saya akan melanjutkan atau menjelaskan materi yang keempat atau bab keempat yang berjudul Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, kita harus mengetahui konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos artinya ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang idea atau ajaran tentang pengertian dasar. Ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, ideologi negara sebagai penuntun warga negara, artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Yang kedua, ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya, kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Selanjutnya, alasan diperlukannya Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi. Dua, penyelenggaraan negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Ketiga, kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing. Artinya adanya kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara Indonesia tanpa diskriminasi, sehingga ideologi Pancasila menutup pintu untuk semua ideologi eksklusif yang mau menyeragamkan masyarakat menurut gagasannya sendiri. Selanjutnya, sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. A. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Dalam hal ini, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikumandangkan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu 1945 sampai 1960. Namun seiring dengan perjalanan waktu, pada kurun waktu 1960 sampai 1965, Presiden Soekarno lebih mementingkan konsep Nasakom, yang artinya nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia. B. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Dalam hal ini, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Dalam hal ini, yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati. Di masa ini, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya. Dengan disahkannya Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam hal ini belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara sebagaimana diamanatkan oleh Kepres nomor 27 tahun 1999. Selanjutnya, sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa.
dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang. C. Sila persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan. Selanjutnya, sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. C. Sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai. D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kelompok. Selanjutnya, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno, sebagaimana diketahui bahwa Soekarno termasuk salah seorang perumus Pancasila, bahkan penggali dan memberi nama untuk dasar negara. Dalam hal ini tentunya Soekarno memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Namun dalam perjalanan pemerintahannya, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Selanjutnya, pada masa era reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut dengan ditandai beberapa hal seperti enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional. Selanjutnya, argumen tentang tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, faktor eksternal. Yang A. Pertarungan ideologis antara negara-negara superpower antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet pada tahun 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. B. Menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. C. Meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Yang selanjutnya, faktor internal. A. Pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Yang B. Penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Ketidakpercayaan terhadap partai politik atau parpol juga berdampak terhadap ideologi negara. Selanjutnya, hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. A. Dimensi realitas. Mengandung bahwa makna nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Sekaligus juga berarti bahwa nilai-nilai Pancasila
harus dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari-hari, baik dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat maupun dalam segala aspek penyelenggaraan negara. B. Dimensi idealitas, yang artinya mengandung nilai-nilai dasar Pancasila, mengandung adanya tujuan yang dicapai sehingga menimbulkan harapan dan optimisme sehingga mampu mengunggah motivasi untuk mewujudkan cita-cita. Selanjutnya bagian C, dimensi fleksibilitas, mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat kekurangan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.